Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harap Dito Pramudia atau kerap dipanggil Dito. Saya berasal dari kota Bandung. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif semester 7 di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Bandung. Sejak masuk dunia kampus, saya baru tertarik pada bidang media digital, seperti pembuatan konten mulai dari perencanaan, penulisan isi, eksekusi, hingga publikasi. Hal itu yang membuat saya semakin tertarik untuk mendalami ilmu komunikasi karena saya merasa jurusan yang saya pilih relevan dengan minat saya. Motivasi yang saya percaya yaitu bahwa Digistar Internship di DB Telkom merupakan tempat bagi para individu-individu berkualitas, dan saya ingin merasakan atmosfer bagaimana bekerja sama dengan orang-orang hebat. Magang di sini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi dilibatkan langsung dalam menghadapi tantangan nyata untuk menghadapi proyek ataupun pengembangan produk dari lead Telkom Digital. Bagi saya ini merupakan kesempatan besar untuk dilibatkan dengan proyek-proyek terkait serta belajar dari para mentor-mentor ahli di bidang media digital. Selain itu, dapat dipastikan jika Digistar Internship di DB Telkom ini merupakan tempat magang yang memberikan siapapun kesempatan dan menjadikannya tempat untuk belajar. Hal ini dibuktikan langsung dengan review dari para menti-menti ataupun informasi yang dibagikan di platform media sosial. Menurut saya, hal ini yang perlu digarisbawahi, karena Digistar Internship di DB Telkom mendukung pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa secara akademis. Sedikit bercerita, pada awal kuliah saya menjaga produktivitas diri dengan bergabung di organisasi pers kampus bernama Suara Mahasiswa. Pada organisasi tersebut saya tergabung di divisi konten kreatif. Di situ saya belajar cara berinteraksi langsung dengan masyarakat kampus maupun sesama anggota. Belajar menulis berita hingga membuat konten audio visual. Setelah itu, saya berlanjut aktif di komunitas Generasi Baru Indonesia atau disingkat GENBI yang bertugas mengkomunikasikan informasi dari Bank Indonesia ke sesama mahasiswa maupun masyarakat umum. Awalnya saya menjabat sebagai staf Departemen Kominfo, hingga kini saya menjabat sebagai Chief Marketing Officer. Saya bertanggung jawab untuk berkoordinasi dan mengontrol tim marketing dalam menjalankan program kerja agar sesuai dengan branding GENBI Unisba. Proyek terbaru saya yaitu ketika mengikuti MSIB Batch 5 di PT Sumber Alvaria Trijaya Brand Cianjur. Dengan rincian proyeknya yaitu evaluasi efektivitas channel media sosial terhadap pemenuhan karyawan. Saya ditempatkan di divisi rekrutmen dengan berperan sebagai sosial media spesialis selama kurang lebih 5 bulan, mulai dari bulan Agustus hingga bulan Desember. Untuk tahapan proyek, tentunya ketika pertama kali saya onboarding, saya diberitahu mengenai alur proses bisnis rekrutmen. Setelah itu saya mulai melakukan pekerjaan yang saya lakukan. Saya bertanggung jawab terhadap 4 job desk. Yang diantaranya, pertama yaitu membuat dan mengembangkan serta mengevaluasi konten sosial media. Di sini saya harus selalu melakukan konsultasi dengan mentor cabang maupun head office terkait pembuatan konten, isi konten, penulisan caption, bridging, hingga posting atau distribusi di media sosial. Selain itu, biasanya setiap akhir bulan saya selalu mempresentasikan hasil kinerja saya selama 1 bulan penuh. Yang kedua yaitu memproduksi konten dan pengelolaan akun Alpha Career. Untuk pembuatan konten Instagram maupun TikTok, di sini menggunakan ketentuan B-1 atau ketentuan di mana timetable maupun konten harus sudah dirampungkan selama H-1 bulan. Selain itu, saya juga bertanggung jawab dalam membalas komentar maupun pesan yang masuk dan melakukan pemetaan untuk komentar positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu merekomendasikan dan penelitian channel media sosial. Di sini saya harus melakukan penelitian terkait ide konten. Dari ide tersebut, dieksekusi dan dianalisa bagaimana hasil kontennya. Selain itu, saya juga melakukan kerjasama dengan akun-akun media sosial untuk pendistribusian informasi lowongan kerja. Yang keempat yaitu menganalisis efektivitas dan engagement pada akun media sosial. Di sini saya ditargetkan untuk membuat peningkatan followers maupun engagement. Lalu dari segi pemenuhan karyawan, saya ditargetkan untuk membuat peningkatan jumlah pelamar dan jumlah join karyawan melalui sumber akun media sosial Alpha Career. Dari semua tanggung jawab yang saya lakukan, terdapat beberapa capaian yang diantaranya, yang pertama yaitu meningkatkan pelamar online akun Alpha Career periode Juli dan Oktober.
Yang kedua yaitu secara konsisten menambahkan jumlah join karyawan melalui akun Alfa Karir periode Juli sampai dengan Oktober. Yang ketiga yaitu dapat memenuhi peningkatan konten, engagement, average comment berdasarkan data dari employee branding di head office. Serta yang terakhir yaitu menduduki peringkat pertama akun cabang terbaik skala nasional berdasarkan data employee branding di head office. Terkait kendala ketika saya melakukan proyek tersebut, yaitu hanya ada ketika saya diinstruksikan untuk membuat penelitian di luar agenda magang. Saya diinstruksikan untuk mengevaluasi fitur Sapa di aplikasi AlphaGift. Sebenarnya saya dan tim yang melakukan penelitian tidak terlalu menganggap itu sebagai kendala yang berat, melainkan menganggap itu sebagai tantangan yang menarik. Secara keseluruhan, itu merupakan sedikit penjelasan mengenai proyek saya. Saya cukup senang dilibatkan dalam proyek tersebut dan bisa mengambil andil karena saya juga disupport oleh tim yang suportif, khususnya ketika saya banyak bertanya mengenai suatu hal, karena saya selalu antusias dalam mencoba memahami hal-hal yang baru. Untuk tools yang saya gunakan yaitu Figma 3, Adobe After Effects 3, Adobe Audition 5, Adobe Photoshop 5, Adobe Premiere Pro 5, Adobe Illustrator 8, Canva 9, serta CapCut for PC 9. Minat saya yang besar dan sedikit pemahaman saya di bidang media digital mendorong saya mendaftar di Digistar Internship di Telkom. Dengan sedikit pemahaman yang saya miliki, besar harapannya jika saya diterima di program Digistar Internship di Telkom serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya. Mungkin sekian dari saya Dito, mohon maaf jika ada salah kata maupun tutur perilaku. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.